Know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Isa Fitri dari kelas 10 KL SMK 9 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu mengenai komunikasi dalam jaringan. Apa itu komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan yaitu cara berkomunikasi di mana aktivitas penyampaian dan penerimaan pesannya dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an, dan komunikasi daring ini dikenal dengan cara sangat efektif karena selain manfaatnya banyak, komunikasi daring sangat fleksibel dan meminimalisir kesulitan berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Pertama, ada perangkat keras. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau disebut juga dengan perangkat keras. Contoh dari perangkat keras ini yaitu seperti komputer, handphone, USB, dan lain-lain. Kemudian, perangkat pendukung kedua yaitu perangkat lunak, yaitu program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Bisa disebut juga dengan program yang dilakukan sebagai jembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Contohnya ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis dari komunikasi dalam jaringan tersebut. Dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Ialah komunikasi daring yang dilakukan di waktu yang sama atau real time, yaitu ketika seseorang dan orang lainnya melakukan komunikasi secara bersamaan di tempat berbeda, disebut dengan komunikasi daring sinkron. Contohnya ada text chat, video chat. Jadi, komunikasi ini dilakukan di waktu yang sama namun di tempat berbeda. Kedua, ada komunikasi daring asinkron. Ialah komunikasi daring tak serempak atau komunikasi daring yang menggunakan perangkat komputer dalam waktu tidak bersamaan. Contohnya ketika kita sedang mengirim email kepada seseorang. Selanjutnya ada tata krama dalam komunikasi dalam jaringan, yaitu pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam, kejelasan penulisan dan subjek, segera menanggapi pesan yang telah diterima, tidak meneruskan pesan yang tidak penting, dan menyaring jika berita tersebut adalah hoax. Akhir, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan komunikasi daring tersendiri, yaitu pertama, keunggulan dapat dipadukan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang lain. Kedua, efisien biaya dan waktu. Ketiga, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian kelemahannya ialah memerlukan perangkat khusus seperti komputer, internet, atau handphone. Kedua, terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. Ketiga, tidak dapat menyaring berita apa yang tidak ingin kita cari. Keempat, komunikasi teks tidak mampu mewakili intonasi bicara. Berikut adalah sedikit penjelasan saya mengenai apa itu komunikasi dalam jaringan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.